Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia. Kali ini aku mau membahas yang berkaitan lagi dengan trading forex ya. Tadinya udah lama aku nggak bikin video karena untuk bikin video trading forex ini itu agak bingung aku mau ngasih apa ya, karena banyak sekali yang menjadi poin untuk di trading forex, dan aku untuk membagikan itu nggak mau sekedar membagikan yang apa ya, yang nggak ada isinya. Jadi harus aku pikir dulu. Oke, jadi ini adalah bagian tentang sharing perjalanan aku di trading forex. Mudah-mudahan bisa membantu ya, membuka potensi kalian yang ingin berkecimpung serius di perdagangan forex atau yang mau mencoba trading forex itu seperti apa. Oke, jadi mari kita bahas apa yang mau aku bahas. Sebentar, kecilin dulu. Oke, ini dia. Aku mau membahas sesuai judul. Kenapa susah untuk konsisten profit dalam trading forex? Ya, benar sekali. Kenapa susah? Karena aku ngalamin itu di awal, pertengahan, sampai pada akhirnya become a discretionary trader ya. Nah, ini ada di judul ini. Aku ada gambar roulette, tapi aku bukan membahas apakah forex itu judi atau bukan ya. Karena aku pernah membahas sedikit apakah forex itu judi atau bukan. Kalau menurut aku sih bukan ya, karena kita belajar di dalamnya dan kita lebih fokus kepada probabilitas. Oke, kenapa aku pakai gambar roulette dan koin untuk ilustrasi? Sebentar. Oke, kita langsung ke next slide. Mana next slide? Ini dia next slide-nya. Jadi aku coba, mana ada pointer kah? Pointer. Ini. Pointer laser point. This one. Nah, oke, muncul ya. Udah muncul ya, muncul. Oke, muncul. Nah, di sini aku pakai gambar roulette dan koin itu untuk ilustrasi. Ya, untuk ilustrasi. Karena itu aku kenapa pakai koin dan roulette, karena untuk membahas apa yang paling penting dalam trading forex, yaitu probabilitas ya. Jadi kalau di roulette itu ada hitam, ada merah, hitam merah, dan ada hijau itu untuk nilai bandarnya, untuk keuntungan bandar atau pengalinya nanti. Nah, kalau yang belum paham boleh cari tahu. Dan di koin itu ada 500 angka dan ada gambar. Nah, ketika kita lempar, kita melakukan percobaan, dia itu akan menghasilkan, kalau kita satu kali percobaan, peluang antara gambar dan angka itu, atau hitam dan merah itu 50% atau setengah. Kalau kita bikin 2 kali percobaan, peluang muncul gambar, seandainya kita memang fix ke gambar, itu akan 1/4. Kalau 3 kali percobaan, dia akan peluangnya muncul gambar itu 1/8. 5 kali percobaan peluang munculnya 1/32, dan seterusnya. 6 kali 1/64 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Kenapa aku pakai roulette dan koin. Nah, di sisi yang ini yang ada panah, dan kemudian di sini ada hasilnya merah, hitam, hitam, merah, hitam dan merah, dan seterusnya. Terus ada koin, ketika kita lakukan percobaan ada gambar angka dan seterusnya. Nah, ini dialah yang aku pengen bahas sesuai judul. Kenapa susah sekali untuk trading di forex? Hasilnya ini ya, kalau kita bikin, ini kan di atas aku bikin 5 ya. Ini hanya sebagai contoh ilustrasi ya. 5, di bawahnya 5, terus di 2 dan seterusnya 5. Nah, yang menjadi poin di sini yang aku pengen tekankan kenapa susah sekali itu adalah cluster, kelompok ya, kelompok. Jadi kelompok ini kelompok 1 yang di sisi atas, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelompok 1 itu isinya merah, hitam, hitam. Kelompok 2 itu hitam, merah, hitam. Bentar. Ternyata guys, itu sudah aku buat di slide berikutnya. Ini jadi slide ini udah lama aku buat ya, cuman untuk membuat YouTube-nya aku harus cari waktu. Nah, kebetulan sekarang sempatnya ini, jadi aku lupa sendiri. Ternyata aku udah buat slide-nya. Nah, inilah cluster. Ini clusternya di horizontal 5. Nah, ini clusternya ini di vertikal.
Nah, tadi aku kelompokin 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 itu berarti merah, hitam, merah, merah, merah. Kalau yang di angka, gambar, 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 gambar sampai 5 kali. Nah, kalau kita asumsiin merah itu trading yang loss, hitam yang profit, ya, atau hijau itu yang profit, biru yang loss. Ketika bad cluster yang muncul, ya bad cluster itu artinya kelompok ya, ingat cluster kelompok. Itu ketika bad itu yang muncul itu akan memberikan respon yang berbeda. Nah, ketika good cluster yang muncul itu akan memberikan respon juga yang berbeda. Ini sebenarnya aku lebih ke psikologi forex ya, tapi ini tanpa banyak orang sadari, orang susah sekali untuk mengerti, memahami hal ini ya. Nah, kemunculan keduanya ini akan memberikan respon yang berbeda-beda ya. Kalau munculnya yang merah atau yang buruk itu akan memberikan respon yang buruk juga dalam pengambilan keputusan trading berikutnya. Jadi kalau di gambar ini aku bikin kelompok cluster dibagi dua, kelompok untung dan kelompok rugi. Nah, itulah yang menstimulus ada di bagian otak, di bagian depan kepala kita yang kalau aku baca di buku. Itu yang mempengaruhi tindakan kita untuk mengambil keputusan berikutnya. Jadi contoh, setelah kita mengalami bad cluster 5 kali berturut-turut kita tuh loss, respon berikutnya kelima itu agak bingung karena pasti kita langsung berpikir, wah ini ada yang salah ini dengan setup trading aku nih. Apakah tadi risk rewardnya nggak sesuai atau terlalu cepat entry, terus akhirnya itu akan memberikan dampak kita itu untuk merubah-rubah. Nah, itu ada juga hubungannya di videoku sebelumnya itu yang di lampu merah, berkaitan juga yang video lampu merah. Nanti kalau kalian nggak paham boleh nonton videonya yang di lampu merah itu ya, judulnya aku bingung, nanti lihat di deskripsi aku bikin ya. Nah, intinya ketika kita mengalami bad cluster atau good cluster itu akan memberikan respon yang berbeda ya, apalagi bad cluster. Tapi lebih parah lagi ketika yang bikin banyak loss itu sebenarnya ketika muncul good cluster ya. Kalau muncul yang namanya good cluster yang baik yang kita selalu untung, kalau dalam hal ini kita 5 kali berturut-turut profit atau 4 kali berturut-turut 1 loss, itu sebagai contoh itu kalau kita misalnya ya feeling ya, kita habis olahraga atau habis dari nge-gym, pasti kita selalu habis olahraga itu kita ngerasa sehat banget nih, kita merasa kembali muda, being 18 years old again, feel so young, energetic gitu ya kan kalau kita habis nge-gym. Atau kita akan mengalami apa ya, feeling yang merasa di atas angin seperti itu, dan kita merasa sistem kita udah baik, udah sempurna, next trading bahkan kita yakin itu akan memberikan hasil yang sempurna. Pada akhirnya kita itu terkadang cenderung untuk trading lebih tergesa-gesa dalam mengambil posisi, apalagi untuk yang bermain di time frame 5-15 menit. Kalau yang bermain time frame tinggi itu mungkin bisa diredam, tapi lebih parah lagi kalau misalnya di time frame tinggi. Jadi semuanya itu korelasinya linear ya kalau menurut aku. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, good cluster itu dominan berbahaya karena kita akan otak kita akan berpikir secara cepat, agresif ya. Kita bisa tanpa berpikir panjang untuk naikin lot, apalah ya pokoknya. Jadi kita lebih terbanyak itu, jadi ketika good cluster muncul itu kita become over trading. Once over trading muncul, kita lebih gampang untuk lossnya. Dan apalagi ketika good clusternya
muncul terus kita over trading, kita naikin loss, akan muncul rasa yang namanya balas dendam. Nah, ketika bad cluster muncul, guess what will happen? Itu akan muncul lagi berulang-ulang. Jadi cluster ini cluster yang never stop, never ending ya, akan ada. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Nah, ini slide berikutnya yang aku bilang tadi bagaimana mengatasinya. Nah, kalau di gambarku ini ada gambar ocean ya, dalam badai. Jadi kalau stormy sea, jadi coba deh kalian lihat stormy sea, how to stop it, kejadian berulang-ulang. Jadi gambar ini sebenarnya gambar kalau yang aku alami itu adalah gambar yang memang akan dihadapi oleh seorang trader. Ya, gambar ini yang menggambarkan sesuatu yang unpredictable, yang tingkat uncertainty-nya sangat tinggi karena behaviornya laut itu sendiri yang dipengaruhi berbagai faktor angin, faktor arus di dalam. Jadi panas, perbedaan tekanan, sama ketika di trading forex itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau menurut aku stormy sea, badai ini adalah yang paling mewakili keadaan bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi bad cluster and good cluster tadi. Paham nggak ya? Aduh. Jadi gini ya, ini stormy sea. Jadi yang aku kembali lagi deh. Yang aku sajikan tadi itu adalah sebenarnya bagian dari psikologi paling dasar cluster. Banyak orang yang nggak sadar bagaimana untuk memutus atau membatasi bagaimana kita ketika menghadapi cluster-cluster yang bikin kita euforia, bikin kita loss, bikin kita depresi. Oke. Itu sebenarnya, jadi kalau nanti dibilang mana sih yang lebih penting, technical, psikologi, atau apa? Kalau menurut aku psikologi itu ada di nomor 2. Nomor 2 ya psikologi kalau menurut aku sampai saat ini. Tadinya sebelum paham psikologi itu ada di nomor 1. Tapi akhirnya setelah tahu psikologi jadinya ke nomor 2. Nanti aku kasih tahu kenapa psikologi nomor 2 ya. Tapi untuk saat ini aku pengen bilang, terus bagaimana menghadapi kejadian yang berulang tadi? How to stop it? Can you? Jawabannya menerima, acceptance. Kenapa? Ya jadi forex ini bisa dibilang random, bisa juga dibilang tidak random, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Karena seperti di videoku sebelumnya yang menjelaskan bahwa trading forex itu bersifat fraktal. Nah, jadi bisa dibilang random, bisa dibilang enggak. Tapi kalau paham yang fraktal itu pasti kalian tahu itu bukan random. Nah, jadi bolehlah ditonton yang tentang fraktal biar kalian tahu, nanti di deskripsinya juga aku sertain ya. Nah, random itu sebenarnya hasil dari trading kita yang dibilang random, bukan dari pergerakan trading forex itu sendiri, tradingnya itu sendiri. Jadi yang random itu sebenarnya hasil dari trading kita. Paham ya? Hasil dari trading kita. Itulah ya tadi yang menghasilkan bad cluster and good cluster. Jadi solusinya sederhana menurut aku, tapi susah dilakukan karena ini terkait dengan nature kita sebagai manusia ya, ego kita sebagai manusia. Yang aku bilang tadi, jawabannya ada di bawah ini, menerima, acceptance. Apa yang mau diterima? Yang mau diterima sangat gampang, yaitu kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, ya kan? Itu berhubungannya lagi dengan probabilitas tadi, 50%, 60 to 40. Kalau di Albrooks aku pelajarin, dia lebih mention itu 60 to 40. Itu hanya menunjukkan peluang
peluang tingkat keberhasilan dari setup kita. Nah, jadi menerima kenyataan itu, menerima kenyataan. Nah, tapi di dalam trading itu susah ya menerima kenyataan itu, karena kita apa tadi ya, lebih cenderung untuk mendengar ego kita yang tadi lah, ketika kita sampai di good cluster, kita itu lebih cenderung euforia berlebih, jadi berpikir pendek. Kalau kita bad cluster, revenge, balas dendam, bagaimana caranya untuk menutup kerugian tadi, padahal sebenarnya trading bukan seperti itu ya. Nah, jadi makanya acceptance tadi, menerima kenyataan, supaya kita bisa didominasi oleh harapan atau hope ya, for something beyond our power gitu loh, our ability. Nah, menerima kenyataan tadi itu yang memang harus dilatih. Menerima kenyataan itu memang harus dilatih. Sampai berapa lama kita bisa menerima? Seterusnya. Sampai pada akhirnya yang aku bilang tadi, jadi discretionary trader ya, itu dimana kita bisa ngambil keputusan sendiri tanpa harus ikut orang lain, dan kita bisa konsisten. Yang discretionary trader itu juga pernah aku bahas di videoku tentang metode belajar ya, yang spiral. Di situ nanti ketika kita sudah sampai di atas, mental action kita sudah punya yang bagus, skill trading, dan kita punya good trading attitude. Jadi ada 3 poin kalau kita memang sudah di spiral atas ya. Nah, kita memang perlu ada latihan fisik, ada latihan mental. Jadi untuk yang ini kita memang perlu ada ternyata slideku udah selesai. Kita perlu ada latihan bagaimana kita menjadi seorang trader yang bisa menerima. Oke, bukan menerima kekalahan, bukan menerima menerima kemenangan. Jadi menerima apa ya? Menerima kalau kita nggak tahu kita 1 detik itu akan jadi apa ke depan. Menerima itu. Kita nggak tahu 1 detik itu kita akan ada apa di depan. Menerima itu. Belajar untuk menerima itu. Oke. Jadi memang terdengar gampang ya, tapi itu susah ya. Jadi perlu latihan, perlu fokus, konsentrasi, supaya perlu melatih lah, latihan mental itu perlu. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya, yang intinya itu ada di cluster. Kalian harus bisa bedain cluster kalian itu mau sebesar apa yang kalian buat. Yang nggak mungkin satu cluster, kelompok itu pasti lebih dari 1 ya. Jadi mungkin kalian bisa batasi dulu latihannya. Kalian bikin 3, itu kalian sebut cluster. Jadi setelah 3 itu kalian review lagi, kalian lihat, oh aku udah di clusterku sebelumnya. Kalau 3 berarti kan peluangnya 1/3, 33 ya. Nah di situ kan 1/8. Kalian bisa lihat kalian itu di cluster mana. Nah setelah kalian tahu, ya udah break, lihat untuk next berikutnya kalian reset lagi pikiran kalian, reset menerima. Oke? Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi kalau seorang trader itu berada di stormy sea, berada di lautan bebas. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen-komen kalau ada yang mau ditanya, apa yang mau dibahas, karena kadang aku bingung juga ya mau bahas apa. Banyak banget di forex ini yang mau dibahas. Jadi ya gitu deh. Oke, terima kasih sudah menonton. Udah. Jangan lupa subscribe. Udah. Ini aku lagi ditemenin ini. Dah.